Arsitektur Sistem Terdistribusi oleh Dini Arnila, Indra Faisal Barutu, Wahyu Dwi Gunawan, Aditya Julianda Putra. Arsitektur sistem adalah istilah untuk menyatakan bagaimana mendefinisikan komponen-komponen yang lebih spesifik secara terstruktur dengan tujuan agar struktur yang dirancang dapat menjawab kebutuhan saat ini dan nanti. Sistem terdistribusi adalah suatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur mendistribusikan data, informasi, proses, objek, dan layanan dari dan kepada pengguna yang terkait di dalamnya. Ada 3 tipe sistem yang utama. Yang pertama, sistem personal yang tidak terdistribusi dan dirancang untuk berjalan pada personal komputer atau workstation. Contoh tipe sistem ini mencakup word processor, spreadsheet, sistem grafis, dan lain-lain. Kedua, sistem embedded yang berjalan pada suatu prosesor atau pada kelompok prosesor yang terintegrasi. Contoh tipe sistem ini mencakup sistem kontrol untuk piranti domestik, sistem manajemen instrumen, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem distribusi atau tersebar, di mana perangkat lunak sistem berjalan pada kelompok prosesor yang bekerja sama dengan integrasi secara longgar dengan dihubungkan oleh jaringan. Contoh sistem ini mencakup sistem ATM bank, sistem pemesanan, sistem dropware, dan lain-lain. Persyaratan kebutuhan arsitektur terdistribusi. Yang pertama, performa dalam respon. Contoh, penggunaan applet dalam sebuah web. Kedua, performa dalam throughput. Contoh, kecepatan proses antara klien dengan server, serta kecepatan rata-rata transfer data. Yang ketiga, performa dalam keseimbangan komputasi. Contoh, penggunaan beberapa mesin meskipun layanannya sama. Yang keempat, QoS. Contoh, tidak adanya buffer ketika mengakses situs multimedia. Dan yang terakhir, penggunaan checking dan proxy. Karakteristik penting terdistribusi. Pertama, pemakaian bersama sumber daya. Suatu sistem terdistribusi memungkinkan pemakaian bersama perangkat keras dan lunak, seperti disk, printer, file, komputer, dan lain-lain. Kedua, keterbukaan. Keterbukaan adalah batas perluasannya dengan cara menambahkan sumber daya yang bukan merupakan hak milik. Ketiga, konkurensi. Pada sistem terdistribusi, beberapa proses dapat beroperasi pada saat yang sama pada berbagai komputer di jaringan. Keempat, skalabilitas. Sistem terdistribusi dapat diskala dalam hal kemampuan sistem untuk dapat diupgrade dengan menambahkan sumber daya baru demi memenuhi tuntutan baru bagi sistem. Kelima, toleransi kesalahan. Pada sebagian besar sistem terdistribusi, layanan yang terdegradasi dapat diberikan ketika terjadi kegagalan. Keenam, transparansi. Transparansi adalah terbukanya sifat terdistribusi sistem bagi user. Arsitektur sistem terdistribusi terdiri dari arsitektur multiprosesor, arsitektur client-server, arsitektur objek terdistribusi, dan korba. Arsitektur multiprosesor.
Sistem multiprosesor adalah model sistem terdistribusi yang paling sederhana, yang terdiri dari sejumlah proses yang dapat berjalan pada beberapa prosesor yang terpisah. Contoh dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, arsitektur client-server. Model konektivitas pada jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai terminal akses atau klien dan pusat pengolahan dan layanan atau server. Klien dan server adalah proses yang berbeda. Ini dapat dilihat pada gambar. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Indra Faisal Barutu. Model arsitektur client-server. Two-tier. Arsitektur yang disebut client-server di mana terdapat komputer sebagai klien dan server yang berinteraksi melalui protokol dan media komunikasi tertentu. A. Thin client. Thick server merupakan arsitektur di mana server menjalankan fungsi lebih banyak dibandingkan klien. Contohnya dapat pada gambar berikut. B. Thick client atau fat client. Thin server merupakan arsitektur di mana klien mendapatkan peran lebih banyak dibandingkan server. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. C. Three-tier. Arsitektur yang memisahkan antara A. Data management. Tier merupakan komputer server yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan basis data. B. Middle tier. Merupakan komputer server yang dikhususkan menangani aplikasi-aplikasi di mana prosedur-prosedur dan perhitungan kompleks dieksekusi. C. Presentation tier merupakan komputer klien yang menjadi interface bagi pengguna untuk memasukkan data, mengajukan permintaan layanan ke server dan melihat hasilnya. Arsitektur objek terdistribusi. Pada arsitektur ini, perbedaan antara klien dan server dihilangkan dan dirancang sebagai sistem dengan objek yang terdistribusi. Objek didistribusikan pada sejumlah komputer pada jaringan dan berkomunikasi melalui middleware. Keuntungan arsitektur objek terdistribusi. Memungkinkan perancangan sistem menunda keputusan mengenai di mana dan bagaimana layanan harus disediakan. Objek yang menyediakan layanan ini dapat berjalan di bagian jaringan manapun. Memungkinkan tambahan sumber daya baru. Sistemnya fleksibel dan dapat diskala. Rekonfigurasi dinamis sehingga memungkinkan objek bermigrasi melintasi jaringan. Korba. Common Object Request Broker Architecture adalah sebuah standar yang dikembangkan oleh badan yang bernama Object Management Group yang standarisasi objek terdistribusi. Korba berisi sebuah spesifikasi infrastruktur yang disebut Object Request Broker yang memungkinkan klien dapat berkomunikasi dengan objek secara remote. Korba menggunakan interface definition language untuk menunjukkan antarmuka yang dapat digunakan oleh program atau objek lain. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Layanan Korba. Layanan penamaan yang merupakan layanan direktori yang memungkinkan objek diberi nama. Layanan pengumuman yang memungkinkan objek memberitahu objek lain bahwa telah terjadi suatu event. Layanan transaksi yang mendukung transaksi atomik dan rollback atau kembali ke asal jika terjadi kesalahan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.